Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelas 2A kelompok 8 Ketahanan Pangan. Dengan anggota kelompok saya Dina Amalia Suhendi Dan saya Laila Amalia Susanti. Saya Elis Setiawati. Di sini kami akan membuat sebuah video vlog tentang komoditi pangan yaitu beras, Mulai dari petani, pedagang, dan konsumen. Selamat menyaksikan. Padi adalah komoditas pangan di Indonesia yang sangat penting. Mengapa? Karena makanan pokok di Indonesia adalah beras yang dihasilkan oleh padi. Selain itu, profesi di Indonesia kebanyakan menjadi petani. Contohnya saja seperti Pak Dulhani, seorang petani yang berhasil kami wawancarai seputar padi. Nah, yuk teman-teman simak video berikut ini untuk mengetahui lebih dalam tentang padi. Assalamualaikum Bapak, kami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Bapak tentang sawah. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa? Dulhani. Iya. Bapak sudah lama menjadi petani, kira-kira berapa tahun Pak? Ada masuk 2 tahun. Gitu. Biasanya padi ini ditanam berapa bulan sekali Pak? 25 hari. 25 hari. Oke, baik. Biasanya ini tahapan menanam padi itu dari awal sampai akhir seperti apa ya Pak? Ya, sebatas 15 hari itu dipupuk tuh. Disemprot. Biar tumbuh. Jadi seperti menanam padi pada umumnya saja ya Pak? Iya. Untuk cuaca Pak, apakah ada pengaruh cuaca bagi hasil panen? Ada. Kalau misalnya cuacanya kemarau gitu Pak, apakah itu bagus ya untuk padi? Bagus, Wak. Kalau musim hujan kurang Hasilnya kurang ya Pak? kurang bobot. Untuk biayanya Pak, biasanya kisaran berapa untuk perawatan sawah itu sendiri? Ya, kalau 1 hektar mau habis 5 juta. Oh, habis 5 juta untuk satu kali panen ya? Iya. Habis 5 juta. Oke, baik Pak. Selama Bapak menjadi petani, hambatan apa saja yang telah Bapak lewati? Ya, biasa petani mah. Kadang-kadang merang. Kadang-kadang mungkin hasil panennya ada Iya, yang kurang gitu ya Pak? kurang, ya biasa. Sekarang masih musim itu suntep tuh, lapar. Semenjak pandemi Iya. juga ya Pak ya? Sekarang susah. Nah untuk kan biasanya di sawah ini ada hama ya Pak ya? Iya, lapar. Iya. Bagaimana cara Bapak untuk mengatasi hama tersebut Pak? Ya paling spontan tuh. Biasanya disemprot mungkin ya Pak ya? Iya, semprot. Kadang seminggu 2 kali bang ada penyakit melapar itu. Kira-kira Pak untuk satu kali panen ini biasanya menghasilkan berapa ton? Ya kalau di Cangkring ada 8 ton, 9 ton. Sekarang di sini paling ke 6 ton. 6 ton. Oke Pak. Iya baik. Nah biasanya panen ini hasilnya itu dijual kemana ya Pak? Ke pasar mungkin atau ke distribusi? Di gudang-gudang. Oh langsung dijual ke gudang-gudang. Iya. Ini ampul. Kalau boleh tahu Pak, keuntungan sekali panen itu biasanya berapa yang Bapak dapatkan? Ya kalau dapat nyambut paling 3 juta, paling 4 juta 1 hektar. Malah lagi parah sih sekarang. Keadaannya juga lagi sulit ya Pak? Iya, lagi susah tadinya. Iya betul. Oke baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Semangat untuk Bapak. Ternyata sulit juga ya teman-teman menjadi petani.
Nah, di sini kami juga berhasil mewawancarai pedagang beras dan juga konsumen. Bagaimana sih beras bisa sampai ke tangan konsumen dan bisa kita makan sebagai makanan pokok sehari-hari? Yuk simak videonya. Jadi kalau boleh tahu nama ibu siapa? Aja Mas Tuhan. Mau ditaruh di TV ya? Aduh, jangan. Kalau sudah berapa lama ibu berjualan di pasar ini? Udah berapa? 94 berarti 28 tahun. Oh, udah lama ya bu. Berapa keuntungan setiap hari per bulan berjualan di pasar ini bu? Enggak tentu ya. Enggak tentu. Nggak bisa Enggak ya. tentu. Bagaimana tanggapan ibu jika beras di pasaran harganya sedang naik melonjak? Lagi standar. Lagi standar. Standar. Beras jenis apa ini bu? Ini sempat. Itu ketan. Kalau yang beras paling bagus apa ya bu? Ini sempat. Sempat super. Apa keunggulannya dari beras yang lain? Kalau yang lain yang biasa aja, ini yang paling bagus. Seliter 10, sekilo 12. Beras yang ibu jual ini biasanya didapat dari petaninya langsung atau dari distribusi dan di mana ya bu? Oh, dikirim itu, tinggal ngambil aja. Tinggal ngambil aja. Kalau perlu tinggal ngambil aja. Itu udah ada contohnya. Berapa lama beras disimpan dan kira-kira kapan bisa rusak? Kalau rusak itu karena kurang kering. Karena kurang. Kalau kering itu sebulan 2 bulan bisa, masih kuat. Biasanya setiap berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali beras datang ke sini dan kira-kira berapa banyak ya bu? Biasanya banyak sekarang lagi itu semenjak COVID itu. Jadi kendor, jadi yang menang tuh yang di pinggir-pinggir jalan. Sekarang kurang di pasar. Soalnya parkirannya susah. Gitu. Terima kasih. Bu izin bertanya nih, ibu dan keluarga biasanya memilih makanan pokok itu untuk yang dijadikan makanan pokok biasanya apakah nasi, roti, gandum atau apa ya bu? Keluarga kita biasa makan makanan pokok nasi. Kan kalau misalnya keluarga ibu makan nasi gitu ya, makanan pokoknya nasi, pasti ibu membeli beras kan ya. Nah, untuk membeli berasnya sendiri yang biasanya keluarga ibu beli itu apakah ada tempat spesifik yang dijadikan langganan atau beli di mana gitu ya? Kita biasanya beli di warung-warung tetangga kan banyak, jadi kita membelinya di situ aja. Nah, untuk harga normal beras itu biasanya harga normalnya kisaran berapa ya bu kira-kira kalau boleh tahu? Kalau beli di warung biasanya ada varian yang berbeda sih ya. Ada yang harga 8.000, kualitas berasnya lumayan bagus. Ada yang harga 9.000, itu kualitasnya bagus. Untuk jenis beras itu apakah keluarga ibu memilih jenis beras yang spesifik? Ada jenis nggak itu yang spesifik gitu yang biasanya ibu beli? Nggak ada sih yang dipilih, cuman biasanya pilihan itu pada harganya gitu. Yang 9.000 kan rada bagus. Ada jenis banyak jenis beras yang dijual seperti rojo lele gitu, tapi kami tidak mengkonsumsi jenis beras tertentu. Baik, jadi jenisnya apa aja gitu ya. Untuk beli beras sendiri ibu biasanya belinya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali gitu? Biasanya sebulan sekali 1 karung besar. Kalau enggak setengah isinya 25 kilo. Apa sih tanggapan ibu gitu kalau misalnya harga beras di pasaran itu lagi naik? Kalau harga beras naik, kita membeli beras sesuai keperluan kan. Kalau misalnya harganya tiap bulan mengalami kenaikan yang signifikan, seharusnya orang-orang anggota DPR, DPRD melakukan penelitian kenapa harga beras bisa naik dan diusahakan supaya harga beras tidak terlalu melambung tinggi, jadi masih bisa dijangkau oleh masyarakat karena beras kan adalah makanan pokok orang-orang Indonesia.
apabila harga beras yang sedang naik gitu Bu, apakah keluarga Ibu mengurangi pemakaian beras atau malah nggak mengkonsumsi beras gitu, mengganti makanan pokok dengan makanan yang lain? Kalau mengganti enggak, mengurangin mungkin bisa jadi dengan menambah cemilan, misalnya rebus pisang, singkong, atau makanan yang mengandung karbohidrat lain. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Terima kasih. Itulah proses komoditi pangan, yaitu padi, mulai dari petani, pedagang beras, dan juga sampai ke tangan konsumen. Terima kasih teman-teman semuanya. See you next time.